Tahukah kalian pesawat tempur di Indonesia? Pesawat tempur adalah pesawat militer sayap tetap yang dirancang terutama untuk pertempuran udara ke udara dalam konflik militer. Peran pesawat tempur adalah untuk membangun superioritas udara dalam ruang pertempuran. Dominasi wilayah udara di atas medan perang memungkinkan pengebom dan pesawat serang untuk terlibat dalam pengeboman taktis dan strategis terhadap target musuh. Kinerja utama pesawat tempur tidak hanya mencakup daya tembaknya, tetapi juga kecepatan tinggi dan kemampuan manuvernya relatif terhadap pesawat target. Berhasil atau tidaknya upaya sebuah kombatan untuk mendapatkan superioritas udara bergantung pada beberapa faktor, termasuk keterampilan pilotnya, kebenaran taktis dari doktrinnya untuk mengerahkan pesawat tempurnya, dan jumlah serta kinerja pesawat tempur tersebut. Pesawat tempur adalah pesawat militer berukuran kecil, lincah, dan cepat yang sering digunakan untuk menyerang pesawat lain di udara. Artinya, pesawat ini hanya dipakai di medan pertempuran. Karena itu, kita jarang melihatnya secara langsung. Ketika Perang Dunia I, pesawat tempur dikembangkan untuk menghadapi pesawat pengebom dan balon udara yang kerap dipakai untuk melakukan agresi darat dan pengintaian. Seperti namanya, pesawat ini dilengkapi dengan kemampuan bertempur di udara seperti senapan mesin, rudal, bom, dan radar pendeteksi musuh dari jarak jauh yang bisa mengunci sasaran secara otomatis. Semua negara di dunia mempunyai pesawat tempur untuk melindungi diri maupun menghadapi berbagai ancaman. Begitu juga negara kita, Indonesia. Dalam artikel ini, kamu akan diajak mengenal lebih jauh pesawat tempur Indonesia, mulai dari sejarah hingga jenis-jenisnya. Saat itu, ada sekitar 50 buah pesawat Curing milik Indonesia yang disimpan di Pangkalan Udara Maguwoharjo, Yogyakarta. Suryadi Suryadharma, Kepala Staf TNI AU yang menjabat kala itu, mendatangkan 2 teknisi ahli dari Jepang untuk memastikan kondisi pesawat Curing. Setelah dinyatakan siap, pesawat Curing diuji, terbangkan pada tanggal 27 Oktober tahun 1995 di Pangkalan Udara Maguwoharjo. Pilot yang menerbangkan pesawat tersebut bernama Agustinus Adi Sucipto. Uji coba pertama itu berjalan sukses dan menjadi penerbangan pesawat berbendera merah putih yang pertama sejak kemerdekaan. Sayangnya, hasil uji coba tersebut tidak bertahan lama karena pada 14 Januari tahun 1946, pesawat Curing yang diterbangkan oleh Iswahyudi mengalami kecelakaan. Selain pesawat Curing, TNI AU juga memiliki pesawat tempur lain hasil rampasan dari tentara Jepang, beberapa di antaranya seperti Hayabusa dan Nishikoren. Melalui keputusan Konferensi Meja Bundar di tahun 1949, TNI menerima beberapa aset milik. Model awal pesawat tempur yang dimiliki TNI AU adalah pesawat-pesawat hasil rampasan dari tentara Jepang seperti jenis Hayabusa, Nishikoren termasuk juga pesawat Curing. Setelah keputusan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, TNI menerima cukup banyak aset milik Angkatan Udara Belanda, mulai dari pesawat terbang, hanggar, depo pemeliharaan, dan logistik. Sejak itu, jenis pesawat tempur milik Indonesia semakin beragam dengan tambahan jenis B-25 Mitchell, HT-6 Harvard, T-47 Dakota, Lockheed L-12, B-51 Mustang, dan PB-5 Catalina dari aset milik Belanda. Ketika Marsikal Madya Omardhani menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara pada tahun 1960-an, pesawat tempur jenis MiG-15 HTI, MiG-19S, MiG-21 F-13, Ilyushin 28, MiG-6, Antonov An-12, dan Avia-14 buatan Soviet didatangkan. Semua pesawat ini dioperasikan secara bersamaan dengan sisa pesawat Amerika seperti American B-25 Mitchell, North American P-51, dan lainnya. Selain itu, Angkatan Udara Indonesia
juga membeli pesawat tempur jenis KUPLEVT-16 yang dilengkapi dengan kemampuan pengeboman strategis. Setelah melakukan berbagai metode kesepakatan, akhirnya Indonesia berhasil menerima 32 buah pesawat tempur yang terdiri dari 4 Skyhawk, V-10 Bronco, F-16 Fighting Falcon, dan juga Hawk 10200. 2 tahun kemudian, melalui kesepakatan PES Komodo 1 dan 2, 16 unit pesawat tempur F-5I bagi F-32 didatangkan dari Amerika Serikat untuk menggantikan pesawat sebelumnya. Kemudian, sejak tahun 1986 tahun 1988, Indonesia membeli 12 unit pesawat tempur F-16 yang dijadikan armada tempur terbaru TNI AU. Setelah itu, Indonesia mendapatkan tawaran pembelian 24 pesawat tempur F-16 Block 25 dari USAF dalam kesepakatan PES Bimasena II saat kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, pada tanggal 9–10 November tahun 2010. 1 tahun berselang, DPRRI kemudian menyetujui alokasi dana untuk tawaran tersebut dan Indonesia mendapatkan pesawat tempur jenis terbaru, yaitu Block 5052. Kemudian Menteri Pertahanan saat itu, Purnomo Yusgiantoro, secara bertahap mengakuisisi pesawat tempur Su-27 dan Su-30 untuk memenuhi kebutuhan skuadron TNI AU. Lalu pada tanggal 10 Februari tahun 2022 kemarin, Indonesia resmi menandatangani pemesanan 42 unit pesawat tempur Rafale F-4 sekaligus mendapatkan persetujuan untuk mengakuisisi 36 pesawat tempur F-15ED dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Di awal masa kemerdekaan, Indonesia memiliki beberapa jenis pesawat tempur, salah satunya adalah pesawat Yokosuka K5Y alias pesawat Churin. Pesawat tempur ini diproduksi di Jepang pada tahun 1933 oleh Nippon Hikoki KK. Seperti yang dijelaskan oleh David West dalam bukunya yang berjudul Kendaraan dan Senjata Tempur, Pesawat Tempur. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU saat ini memiliki 280 pesawat tempur yang aktif, 120 unit diantaranya merupakan pesawat latihan trainer. Dengan rincian 43 unit pesawat latih dasar, 40 unit pesawat latih lanjut, 10 unit helikopter latih, dan 7 unit pesawat tempur latih. 65 unit sisanya merupakan pesawat tempur serbaguna dan pesawat serang angin. Pesawat tempur serbaguna ini menggunakan tipe pesawat F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30, sedangkan untuk pesawat tempur ringan lainnya berjenis Hawk 209 asal Inggris. Kini, kekuatan pesawat tempur Indonesia ada 110 unit termasuk 5 Su-27 dan 11 Su-30 sebagai pesawat tempur utama dari Rusia, 33 F-15 Fighting Falcons, Hawk 200, KIT-50, dan Embraer MB314. Ngomong-ngomong soal pesawat tempur, Dramex bisa lo memperkenalkan pesawat tempur pada si kecil dengan bantuan buku Lihat dan Ketahui, pesawat tempur modern yang ditulis oleh Aaron R. Murray. Buku ini membahas tentang bagian dalam pesawat tempur, kemampuannya, jenis-jenisnya, cara kerja. Pada tahun 2003, Indonesia berhasil mendatangkan 4 unit pesawat Sukhoi berjenis Su-27SK dan Su-30MK. Selanjutnya, pada tahun 2014 kembali menambah 6 unit pesawat Sukhoi Su-27SK dan Su-30MK. Sehingga total semua pesawat Sukhoi yang dimiliki Indonesia berjumlah 16 unit. Super Tucano dapat mengangkut berbagai jenis persenjataan seperti rudal, roket pod FF-Hacker, bahkan bom cluster dengan maksimal berat mencapai 1,5 ton. Pesawat tempur MB314 Super Tucano saat ini berada di Skuadron Udara 1 Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Terima kasih sudah menyaksikan video. Penjelasan ini kita akan melanjutkan.
Di part selanjutnya semoga melalui video ini menambah wawasan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu.